Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Said, NIM saya B1C124069. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Nah, kita langsung saja masuk ke poinnya, yaitu ada fungsi manajemen. Nah, pada fungsi manajemen sendiri itu ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan atau planning merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai di masa datang. Berdasarkan rentang waktu pencapaian, tujuan organisasi dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada tujuan jangka pendek. Nah, tujuan ini disusun kurang dari 1 tahun yang berhubungan dengan operasional rutin organisasi. Nah, yang kedua ada tujuan jangka menengah. Nah, tujuan ini sendiri pencapaiannya lebih cepat dan biasanya merupakan penjabaran dari tujuan jangka panjang yang coba akan dicapai pada rentang waktu yang lebih singkat, yaitu 1 sampai 5 tahun. Nah, yang terakhir atau ketiga itu ada tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang tersebut juga dibuat untuk jangka waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 5 tahun, dan merupakan panduan suatu organisasi akan berkembang dan menjadi perusahaan seperti apa. Nah, adapun tingkatan rencana kegiatan organisasi dapat dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu ada rencana strategik. Nah, rencana strategik ini berisi tentang alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang atau strategis perusahaan. Nah, ini biasanya disusun oleh pimpinan organisasi yang menentukan arah organisasi. Terus yang kedua, itu ada rencana taktis. Nah, rencana taktis ini lebih pendek rentang waktunya dan merupakan penerapan dari rencana strategik yang sudah disusun oleh perusahaan dan juga melibatkan tingkatan manajemen menengah. Nah, lalu yang ketiga itu ada rencana operasional. Nah, rencana operasional ini berhubungan dengan kegiatan operasional rutin sehari-hari, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek organisasi. Nah, yang kedua itu adalah pengorganisasian atau organizing dan pembentukan staff atau staffing. Nah, pengorganisasian adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Nah, terus pembentukan staf juga merupakan pemilihan dan penempatan sumber daya manusia yang akan melaksanakan kegiatan yang telah disusun sehingga akan dapat berjalan dengan baik dan benar. Yang ketiga itu ada penggerakan atau actuating. Nah, actuating sendiri adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik seperti apa yang diharapkan. Terus yang keempat itu ada pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian sendiri itu bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah tujuan organisasi. Terus kita langsung ke yang level manajemen. Nah, level manajemen sendiri dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu ada manajer puncak atau top manager. Nah, top manager ini bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja dan arah perusahaan. Nah, manajer puncak sendiri biasanya menentukan tujuan strategis atau jangka panjang dan membuat rencana strategis perusahaan. Nah, yang kedua, itu dia manajer menengah atau middle manager. Nah, manajer menengah mewakili manajer puncak dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan menyampaikan tujuan strategis dan rencana strategis kepada manajer tanggung jawab untuk mengawasi manajer ini. Nah, manajer menengah biasanya mengelola tujuan jangka panjang dan mengimplementasikan rencana taktis organisasi. Yang ketiga itu ada manajer lini atau first line manager. Nah, manajer ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja karyawan organisasi dan secara langsung berhubungan dengan karyawan organisasi. Lalu manajer lini juga berhubungan dengan kegiatan operasional rutin dalam organisasi dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dapat berjalan dengan benar dan juga lancar. Nah, lalu kita masuk ke peranan manajemen. Nah, peranan manajemen sendiri
itu terdiri dari 3 peran utama. Yang pertama itu ada peran interpersonal. Nah, peran interpersonal sendiri itu dilakukan manajer berhubungan dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Itu dia meliputi figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara sebagai pewakil perusahaan. Yang kedua ada leader atau manajer yang berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Itu ada juga liaison atau peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Terus yang kedua itu ada peran informasi. Nah, peran ini meliputi monitor, itu manajer berperan mengawasi kebutuhan informasi yang diminta organisasi. Yang kedua itu ada diseminator. Manajer berperan menyebarkan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh bawahannya. Yang terakhir ada spokesperson atau manajer berperan sebagai juru bicara perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan informasi. Nah, terus kita masuk ke yang terakhir, itu ada peran pengambil keputusan. Nah, sebagai pimpinan harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran manajer sebagai pengambil keputusan meliputi entrepreneur, disturbance handler, dan resource allocator. Terus kita langsung masuk ke keterampilan manajer. Nah, adapun keterampilan manajer meliputi yang pertama ada keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis ini berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan manajer memahami dan menjalankan produksi ataupun operasional sesuai tuntutan tugasnya. Nah, contohnya manajer akuntansi perlu memahami konsep dan kemampuan tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua ada keterampilan interpersonal. Nah, keterampilan interpersonal sendiri ini merupakan kemampuan manajer dalam mengelola dan membina hubungan dengan pihak lain secara efektif sehingga akan sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya sendiri itu kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan dalam bekerja dan bersosialisasi. Terus yang keterampilan terakhir itu ada keterampilan konseptual. Nah, ini mengacu pada kemampuan manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi dan menjabarkan ke dalam ide-ide yang dirangkum. Nah, lalu kita langsung lompat ke struktur organisasi. Nah, lalu ini ada konsep dasar dalam struktur organisasi. Terus itu ada 5 bentuk departemenisasi yang dapat dipilih perusahaan. Yang pertama itu ada departemenisasi berdasarkan pelanggan yang membagi toko-toko menjadi segmen sehingga lebih efisien dan memberikan layanan yang lebih baik karena tenaga penjual cenderung melakukan spesialisasi. Yang kedua ada departemenisasi produk, itu membagi organisasi ke segmen menurut produk atau jasa spesifik. Yang ketiga ada departemenisasi berdasarkan proses. Yang keempat ada departemenisasi berdasarkan geografik di mana perusahaan dibagi menurut wilayah yang dilayaninya. Yang kelima ada departemenisasi berdasarkan fungsi di mana organisasi dibagi menurut fungsi-fungsi kelompok seperti produksi, pemasaran, dan penjualan. Lalu nah di sini ada tanggung jawab atau tanggung jawab dan wewenang sendiri itu berbeda. Nah, tanggung jawab itu kewajiban untuk menjalankan tugas seorang karyawan yang sudah diberikan atau kewajiban untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan. Lalu wewenang merupakan hak yang dimiliki seseorang karyawan pada posisi tertentu untuk mengambil keputusan berkaitan dengan tuntutan pekerjaannya. Nah, wewenang memiliki 3 bentuk dalam organisasi. Yang pertama itu ada wewenang lini, wewenang staf, dan terakhir ada wewenang komite dan kelompok. Lalu kita langsung lompat ke bentuk struktur organisasi. Nah, bentuk struktur organisasi itu ada struktur organisasi fungsional yang merupakan bisnis wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas bisnis dasar. Nah, lalu yang kedua itu ada struktur organisasi divisional, itu berdasarkan divisi-divisi yang beroperasi sebagai unit bisnis yang relatif otonom dan di bawah naungan koperasi yang lebih besar. Nah, yang ketiga ada struktur organisasi matriks. Nah, ini adalah struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok-kelompok dan anggota kelompok melapor kepada 2 manajer atau lebih dengan keahlian fungsional dan yang lain dengan orientasi produk atau proyek. Yang terakhir ada struktur organisasi internasional. Nah, ini merupakan struktur yang berkembang secara bisnis memasuki pasar internasional. Lalu ada bentuk-bentuk organisasi yang baru, diantaranya ada organisasi tanpa batas atau borderless organization ya.
Kedua ada organisasi tim, organisasi virtual, organisasi pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih.